Ya, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan bersama-sama lebih jauh mendalami tentang bagaimana peran kita, tugas kita sebagai citra Allah. Tuhan sendiri telah memberikan kepercayaan kepada kita, maka kita pun menggunakan kepercayaan itu untuk melakukan tugas kita sejauh kemampuan kita dengan segala hal yang kita miliki. Ya, minggu lalu Suster sudah memberikan sebuah lagu dengan video-video yang mendukung sebagai awal dari kita mengetahui bagaimana dunia kita saat ini penuh dengan permasalahan, penuh dengan keprihatinan yang membutuhkan kasih kita, perhatian kita untuk disembuhkan. Mungkin tidak banyak hal yang bisa kita lakukan, tetapi setidaknya kita memulai dari hal yang kecil dan sederhana. Setidaknya kita mulai dari diri kita, dan kita bisa membantu orang lain untuk bisa bersama-sama bergandengan tangan menyembuhkan dunia kita ini dari segala permasalahan yang ada. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, bagaimana kita bisa melakukan hal yang mulai dari hal yang kecil, baik kita perlu sadari apa sih yang kita miliki dalam diri kita. Nah, di dalam pertemuan yang pertama kita bersama-sama telah melihat tentang keunikan. Kita itu adalah unik dengan segala keistimewaan yang kita miliki. Maka hari ini kita akan pertama-tama melihat kekuatan kita, ya. Melihat sesuatu yang meyakinkan kita bahwa kita bisa membuat sesuatu untuk menjalankan tugas kita sebagai citra Allah. Untuk bisa melakukan hal baik, biasanya kita diajak untuk melakukan dari hal yang kecil, ya. Nah, kita bisa melakukan hal yang baik kepada orang lain ketika kita tahu bahwa kita punya sesuatu yang lebih, kita punya sesuatu yang bisa disumbangkan kepada orang lain yang menjadi kekuatan dan motivasi bagi kita. Masing-masing kita sejak dari lahir, Tuhan sudah memberikan kekuatan itu kepada kita. Tuhan sudah memberikan bekal itu kepada kita. Istilahnya adalah bahwa kita semua ini adalah kado, sejak dari kecil sudah merupakan kado istimewa dari Tuhan. Ya, kado Tuhan itu adalah, kita lihat di gambar ini, ada fisik, ada sifat baik, ada bakat atau kemampuan, dan ada pengalaman yang menggembirakan. Masing-masing kita, baik perempuan maupun laki-laki, yang pertama-tama kita lihat bahwa kita punya secara fisik badan yang utuh. Mulai dari rambut kita, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, bentuk wajah kita yang cantik, yang tampan, dengan oval, bentuknya oval ataupun bulat, ada yang bentuk hidung, warna kulit. Nah, secara fisik, kita ini sudah merupakan kado Tuhan. Kita diberi kaki tangan yang utuh, kita diberi sifat yang baik, yang bisa ramah dengan orang lain, yang bisa senyum dengan orang lain, yang masih bisa bergembira dengan orang lain, yang masih bisa mengungkapkan sifat baik kita, kemandirian kita, tanggung jawab kita, humoris kita, kepekaan kita. Nah, kado kita yang lain adalah bahwa kalau kita punya bakat bisa menyanyi, kita bisa menghibur orang karena kita punya bakat, itu kado. Kita bisa menulis sebagian dari kehidupan kita, menulis novel, menulis komik, dan macam-macam. Orang lain bisa menikmatinya, karena tidak semua orang bisa menyanyi, tidak semua orang bisa menulis. Karena kita punya bakat, nah itulah kado yang dari Tuhan. Mengapa dibilang kado? Karena tidak semua orang punya. Ya, lalu kita juga masing-masing kita juga punya pengalaman yang membahagiakan. Kita bisa berkumpul bersama keluarga, kita punya keluarga yang utuh. Tidak semua orang punya keluarga yang utuh. Kita bisa jalan-jalan karena kita masih punya uang. Kita masih bisa bersekolah, kita masih bisa berkumpul bersama teman-teman, kita masih bisa memberikan bakat kita dengan menghibur orang lain untuk bisa menggembirakan orang lain. Ini adalah kado Tuhan. Nah, dengan kesadaran akan kado ini kita menjadi dasar bahwa ini adalah kekuatan kita, motivasi kita untuk bisa melayani orang lain.
Kalau tadi saya katakan bahwa untuk bisa berbuat sesuatu kepada orang lain. Nah, itulah tugas kita. Mengapa kita bisa buat sesuatu kepada orang lain? Karena kita sudah terlebih dahulu dicintai oleh orang lain. Dicintai oleh Tuhan melalui orang tua kita, melalui keluarga kita, melalui teman-teman kita. Selain sifat, selain fisik, selain bakat, kita masing-masing manusia itu sudah punya dasar. Kemampuan yang mendasar yaitu kita punya akal budi. Kita beda dengan hewan, dengan tumbuhan yang tidak punya akal budi, yang tidak punya kepintaran, yang tidak punya kecerdasan. Kita semua punya. Kita juga beda dengan makhluk yang lain. Kita punya kebebasan. Kita bisa kemana saja, kapan kita bisa mau kalau kita ada uang. Kita bisa buat apa saja. Kita bisa memeluk agama apa saja. Kita bisa tinggal di mana saja. Kita bisa memilih apa saja yang kita mau. Tentu saja dengan penuh tanggung jawab. Ya, lalu kita juga punya hati nurani, di mana kita bisa bedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak bisa dilakukan. Karena adanya kemampuan mendasar inilah Tuhan memanggil kita untuk menjalankan tugas kita sebagai mitranya, sebagai sahabatnya, sebagai citranya, citra mirip dengannya. Nah, mengapa demikian? Karena kita semua manusia itu sama-sama berasal dari Allah. Apapun keadaan kita, apapun bentuk kita atau situasi kita, kita dicintai oleh Tuhan. Dan siapapun manusia yang ada di bumi ini, Tuhan mengharapkan kita harus mempunyai ikatan kesatuan. Karena ikatan kesatuan itulah kita diharapkan untuk harus saling mengasihi, saling menghormati satu sama lain, tidak saling mengejek, tidak saling merendahkan. Bahkan kita bisa hidup bersama sebagai saudara satu sama lain. Nah, ini kita bisa hidup bersama sebagai saudara satu sama lain. Nah, disinilah mengapa Tuhan memberi kepercayaan kepada kita. Dalam Injilnya, Kejadian bab 1 ayat 26-28 dikatakan bahwa kamu harus berkuasa untuk bumi ini. Artinya bahwa kita punya tugas merawat. Kita punya tugas menyayangi hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Mengapa demikian? Karena tumbuhan dan hewan ini kita bisa hidup lebih layak. Kita bisa menghirup udara yang segar, kita bisa menikmati hewan-hewan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup kita dan lain-lain. Nah, namun sayangnya bahwa kita kurang menyadari panggilan kita sebagai citra Allah. Ada banyak keprihatinan yang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini, yang akhir-akhir ini kita temukan. Hutan yang indah yang menjadi rumah bagi sebagian ciptaan Tuhan, menjadi sumber mata air, bahkan kian hari kian habis. Entah ditebang dengan sengaja untuk buat ladang atau bangunan, atau mungkin untuk karena terbakar. Kemarin ada yang mengatakan, tapi dengan adanya hutan menimbulkan kebakaran. Itu karena kekilafan manusia, itu karena kesalahan manusia. Karena pohon-pohon besar ditebang, sehingga asupan air, kelembapan di hutan itu berkurang. Ya, itulah terjadi pohon-pohon kecil, tumbuhan-tumbuhan kecil menjadi kering. Karena kering dan adanya polusi udara, asap yang banyak yang menimbulkan sedikit saja panas menimbulkan kebakaran. Itu kenapa? Karena ulah manusia juga. Selain itu, kita adanya penggunaan bahan plastik yang berlebihan. Kebutuhan hidup kita sehari-hari kebanyakan dari bahan plastik. Dan kita kurang menyadari bahwa akibat dari penggunaan sampah plastik yang berlebihan itulah yang mengakibatkan tanah menjadi kurang subur, sungai dan laut menjadi tercemar oleh karena sampah-sampah plastik yang kita buang. Dan bahkan makhluk hidup yang ada di sana juga terganggu. Kehidupan mereka menjadi tidak bebas oleh karena sampah-sampah itu. Ada permasalahan lain bahwa perkembangan teknologi, khususnya gadget, ya HP, ataupun alat-alat media sosial lainnya. Ketika kita kurang bijaksana menggunakannya, kita menjadi terganggu dalam kesehatan kita. Terlalu sering berjam-jam untuk main game, mata kita menjadi rusak. Waktu kerja kita, waktu belajar kita berkurang hanya karena kita habiskan waktu kita untuk main game atau untuk nonton drama Korea dan lain-lain. Bahkan oleh gadget itulah nilai egoisme, individualisme menjadi terus hidup di dalam kehidupan kita.
sehingga tidak ada lagi kebersamaan atau keterbukaan, bahkan daya juang untuk hidup lebih baik, untuk mendapat nilai lebih baik mulai berkurang. Dan masalah yang sekarang ini terjadi, yang sekarang sedang hangat lain adalah adanya wabah virus corona. Mengapa demikian? Bahwa kita tahu adanya wabah, tapi kurang adanya kesadaran manusia untuk bagaimana menghindari terjangkitnya wabah virus corona ini. Ada banyak umat manusia di dunia ini yang belum sadar akan hal itu, sehingga semakin hari semakin banyak orang yang terpapar virus corona. Hal ini disebabkan oleh apa? Hal ini disebabkan oleh karena manusia masih terlalu serakah. Manusia terlalu memikirkan dirinya sendiri. Manusia kurang adanya kesadaran bahwa kita satu sama lain itu masih perlu adanya ketergantungan. Kita harus saling melengkapi. Adanya manusia lain atau adanya tumbuhan atau adanya hewan itu membuat kita bisa menjadi lebih hidup. Bahkan kita saling membutuhkan satu sama lain. Kesadaran bahwa manusia diciptakan sebagai ciptaan yang paling luhur, diberi kuasa untuk memelihara, melindungi, menyayangi sesama dan makhluk ciptaan lain, inilah yang masih kurang. Sehingga sering terjadi pertengkaran, masih sering terjadi pembunuhan, masih saling mengejek, masih saling merendahkan sesama manusia yang lain. Bahkan tanaman-tanaman dan hewan yang ada di sekitar kita kurang kita hargai. Nah, di sini kita disadarkan untuk bagaimana kita lebih bertanggung jawab. Bagaimana hari demi hari kita berusaha untuk lebih menampilkan diri kita sebagai citra Allah. Diri kita sebagai Allah yang lain. Yang kita bisa menciptakan tanaman yang baru, bisa memelihara hewan dengan baik, bisa menjaga relasi dengan baik dengan sesama kita, melalui tindakan kita, melalui kata-kata kita, sehingga kita mengurangi yang namanya menghancurkan orang lain, menghancurkan atau memusnahkan tanaman atau hewan peliharaan yang ada di sekitar kita. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita lakukan sebagai citra Allah? Nah, sebagai bahan refleksi, saya mengajak anak-anakku untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini, dan suster akan bagikan link untuk mengerjakan pekerjaan ini. Baik, selamat bekerja, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati.